Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Kuharapkan anak-anak selalu semangat untuk belajar daring bersama ibu dan bersama guru-guru yang lainnya. Ibu berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini agar kita semua bisa berkumpul lagi, merasakan nikmatnya menuntut ilmu bersama di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada saat ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Disiapkan ya bukunya anak-anak. Judulnya adalah Jalur Masuknya Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam di Indonesia membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan masuknya Islam dikemukakan para ahli tidak bisa dipisahkan dengan istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing yaitu orang Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori dalam Islamisasi awal di Indonesia. Nah, teori pertama adalah teori India. Teori ini dikemukakan oleh Wisnevel Mosquite Fatimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Orgenje. Ia mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Nah, memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan barat, Wisnevel, yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar, menurutnya orang-orang Arab bermadhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snoek Orgenje kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan Irak, benua India, banyak diantaranya penduduk yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang, perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu, yaitu salah satunya Indonesia, sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Dia mengatakan pada abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu penyebab warga Indonesia khususnya beragama Islam. Salah satu teorinya ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah teori Arab. Teori Arab ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka yang terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk mengusulkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Nah, itu. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha Itsing yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India, perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose, dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Di Boga ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai
barat Sumatera, yaitu Barus. Sebagian orang Arab ini diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tasih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya, karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Nah, begitu anak-anak tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia, teori bangsa Arab, masuknya agama Islam dari bangsa Arab. Nah, selanjutnya ada juga teori Persia. Sejarawan Hussein Jajuningrat adalah orang yang mengukuhkan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya, ada banyak persamaan. Yang pertama adalah peringatan 10 Muharram dan Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Nah, itu ada kesamaan. Yang kedua adalah adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hajjaj, seorang sufi besar dari Persia. Nah, itu kesamaannya juga. Dan yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harkat, contohnya jabar, patah, jer, kasroh. Nah, itu adalah kesamaannya. Dan yang terakhir adalah adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Soleh 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Nah, itu persamaan-persamaannya. Berdasarkan hal tersebut, Hussein Jajaningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah dan dibawa ke Indonesia. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama-agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik sumber luar negeri pada masa dinasti Tang, itu pada tahun 618 sampai 960 di daerah Kanton, Jiangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri, kronik maupun lokal, babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dan Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Begitu anak-anak. Ibunya disebutkan berasal dari Campak, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Bancun, Chun Che, serta Cucu. Nama-nama seperti Mongol dan Moekhu ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya, menurut catatan Cina, diduduki pertama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Daerah-daerah yang mula-mula menerima agama Islam adalah
pantai barat Pulau Sumatera. Dari tempat itu Islam kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Pada dasarnya semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori tersebut. Namun hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negara Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah, nasihat, dan baik. Nah begitu anak-anak. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa ada 4 teori Islam masuk ke negara kita ini. Yang pertama adalah teori India. Nah seperti yang dicontohkan tadi, teori India adanya banyak persamaan, seperti adanya makam Raja Malik Soleh yang merupakan kerajaan Samudra Pasai Aceh, bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Nah, itu ada kesamaan dengan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, yang menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, Cina. Nah, itu yang pertama, teori Cina. Yang kedua, teori Cina, itu adalah teori India. Yang kedua adalah teori Arab. Nah, seperti yang dikatakan tadi, seperti contohnya melalui jalur perdagangan. Dan yang ketiga adalah teori Persia. Nah, itu kita bisa dilihat banyak hal-hal yang kebudayaan, tradisi-tradisi yang mirip dengan yang kita anut ya anak-anak, yang sering kita jalani tradisi-tradisinya. Lalu yang keempat adalah teori Cina. Nah, ini adalah teori yang terakhir, teori Cina. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa kalian cerna dengan baik. Semoga Allah mempertemukan kembali dengan kita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 3 Madrasah Aliyah. Ibu harapkan kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka ya anak-anak, bisa kembali merasakan nikmatnya belajar bersama di sekolah agar terjalin silaturahmi dengan baik. Nah, jangan lupa meskipun kita belajar dari rumah, anak-anak sekalian harus tetap semangat, harus tetap giat dalam belajar. Jangan main, jangan melakukan hal-hal yang negatif, jangan berkumpul dengan banyak orang, maksudnya jangan berkerumun ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.